Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sekarang kita akan mulai memasuki fikih Asmaul Husna. Ya, yang mungkin bawa kitab bahasa Arabnya fikih Asmaul Husna karangan Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Abbad bisa mengikuti kita atau mungkin terjemahannya. Cuma masalahnya nanti terjemahannya beda halaman yang akan kita sampaikan di sini dengan bahasa Arabnya. Yang pertama, nama Allah, ya. Kita lihat, kita baca dulu ucapan Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar. Allah yutlaqu ala hadal ismi lafzul jalalah. Dinamakan ya dengan istilah lafzul jalalah. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan ini tidak tepat mengatakan lafzul jalalah. Karena yang mempelopori ucapan lafzul jalalah itu adalah kelompok Jahmiyah yang mereka tidak mau menyebut Allah sebagai ismun, nama. Karena kelompok Jahmiyah akidah mereka tentang tauhid asma sifat menolak semua nama, semua sifat. Kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Makanya mereka mengatakan Allah lafzul jalalah. Ya. Lafaz yang menunjukkan akan kemuliaan. Mereka apa? Alergi kalau mengatakan Allah adalah apa? Ismun atau minal asma'i al-husna. Karena mereka secara asal menolak nama-nama Allah. Wallahu a'lam. Wa yati muradan bihi al-musamma mubtada'an. Ya, terkadang disebutkan dalam ayat nama Allah ini di depan, ya, di depan suatu ucapan. Wa yukhbar anu bil asma, dan terkadang nama Allah itu diiringi dengan nama-nama yang lain. Contoh di sini ayat yang berbunyi wallahu ghafurur rahim. Nanti lihat lagi di mana ayat ini ada. Asy-Syaikh memang banyak tidak menyebutkan di surat mana ayat berapa. Kita sebutkan langsung saja. Wallahu ghafurur rahim. Di situ ada penyebutan nama Allah, ya, diiringi dengan dua nama yang lain, Ghafur Ar-Rahim. Wallahu azizun hakim. Wa tunsab lahul asma, dan dinisbatkan kepada nama Allah itu semua nama-namanya yang lain. Kama qala Allah azza wa jalla walillahil asmaul husna. Milik Allah lah nama-nama yang paling baik. Wa qala lahul asmaul husna. Nanti akan disampaikan di sini Allah itu induk dari semua asma'u al-husna. Makanya banyak ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama Allah itu didahului terlebih dahulu dengan apa? Nama Allah. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Ada 5 nama Allah. Namun Allah
disebutkan pertama kali. Apalagi dalam akhir-akhir surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Ya, Allahu la ilaha illa huwa al-malikul quddus sampai terakhir. Ini apa? Menunjukkan Allah itu induk dari semua al-asma'u al-husna. Kita sekarang akan baca dari buku Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau bahasa Arabnya halaman 74. Kita ringkas saja. Nggak mungkin kita membaca semuanya. Pada paragraf yang kedua, Asy-Syaikh berkata, Inna usulal asma'il husna allati tajma' fi dilalatiha ma'ani sa'ir asma'illahi salah satu asma'. Pokok nama-nama Allah al-husna itu ada 3. Yaitu Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Jadi, induk dari semua nama-nama al-husna ada 3. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Kalau diperinci di sini kata beliau, fahadil asma' as-salasatu tantadimu fi dilalatiha jami'u asma'illah. 3 nama inilah poros semua makna nama-nama Allah yang husna. Wa asma'ullahi taduru 'alaiha wa tarji ilaiha. Fa ismu Allah mutadhamminun li sifatil uluhiyah. Wa ismur Rabb mutadhamminun li sifatir rububiyah. Wa ismur Rahman mutadhamminun li sifatil ihsan wal judi wal bir. Intinya kita mengenal istilah apa? Tauhid ada 3. Betul enggak? 3 tauhid ini kembali kepada 3 nama Allah tadi. Ya. Allah tauhid apa? Al-uluhiyah. Ar-Rabb tauhid apa? Ar-Rahman asma wa sifat. Itu intinya. Makanya dikatakan 3 nama Allah ini poros semua asma'u al-husna. Kemudian kata Syekh di sini, wa min khasaisihi halaman 75, paragraf yang ketiga sebelum terakhir. Wa min khasaisihi annahu la yasqut anhu al-alif wal lam fi halin nida. Ada beberapa keistimewaan nama Allah dibandingkan yang lainnya. Di antaranya, sebetulnya Allah itu dari kata-kata al-ilah. Seperti yang kita kemarin jawab pertanyaan, apa istiqaq dari nama Allah. Asalnya dari kata-kata aliha ya'lahu ilahan. Al-ilah. Kemudian ditambahi alif wal lam menjadi Allah. Meskipun di situ ada proses tadi sorofnya. Intinya Allah dari kata-kata al-ilah. Namun alif lam dalam nama Allah tidak pernah lepas. Terutama ketika kita berdoa memanggil nama Allah. Itu tetap melekat alif lamnya. Beda dengan Ar-Rahman. Kalau dalam bahasa Arab, kita memanggil nama Ar-Rahman harus dilepas alif lamnya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Antum waktu zikir pagi dan petang kan ada. Ya Al-Hayyu atau Hayyu saja. Hayyu saya tidak pakai alif lam. Namun untuk nama Allah secara khusus tetap nempel alif lamnya. Tidak dipisah. Ya ilah, enggak. Ya Allah. Tetap. Ini di antara keistimewaan nama Allah dibandingkan nama-nama yang lainnya. Yang kedua, wa min khasaisihi annahul ismul ladzi iktaranat bihi amatul adhkar al-ma'thurah. Di antara kekhususan keistimewaan nama Allah bahwasanya zikir-zikir yang kita ucapkan, yang Rasul ajarkan kepada kita itu rata-rata disandarkan kepada nama Allah. Ketika kita bertasbih membaca apa? Ketika kita bertahmid, ini semua apa? Ada nama Allah disandarkan kepada Allah. Ini keistimewaannya. Tidak ada pada yang lainnya.
Takbir juga begitu, Allahu Akbar. Ya, at-tahlil la ilaha illallah. Ini sekali lagi salah satu keistimewaan. Yang berikutnya, wa min khasaisihi annahu aktsarul asma'il husna wurudan fil Qur'anil Karim. Nama ya Allah yang paling banyak di dalam Al-Qur'an yaitu namanya Allah dibandingkan nama-nama yang lainnya. Kata beliau, faqad warada hadzal ismu fil Qur'an aktsara min alfaini wa mi'atai marrah. Ini kita buka sayembara. Siapa yang bisa menyebutkan berapa jumlah nama Allah dalam Al-Quran? Ya. Di sini kata beliau, lebih dari 2.200 kali nama Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menyebutkan sekarang? Di surat mana, ayat mana? Ya, ini salah satu keistimewaan nama Allah. Ada kurang lebih berapa? 2.200 kali ya nama Allah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa hadza lam yaqa li ismin akhar, tidak ada nama lain yang banyak disebutkan ya di dalam Al-Qur'an seperti nama Allah itu sendiri. Kemudian dikatakan di sini wa qad iftatahallahu jalla wa ala bihi salasan wa salasina ayat. Nama Allah itu dijadikan sebagai pembuka ayat pada 33 ayat. Seperti tadi, ya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Demikian pula dalam ayat kursi, demikian pula dalam akhir-akhir surat Al-Hasyr dan seterusnya. Kemudian apa makna Allah itu sendiri? Dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Razzaq, hada wa inna ajma wa asan makila fi makna Allah ma warada an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala Allahu dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Yang paling bagus, yang paling mencakup tentang makna nama Allah yaitu apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allah artinya dzul uluhiyati, zat yang disembah, wal ubudiyati, dan yang diibadahi oleh semua manusia. Makanya sudah kita sampaikan dahulu, la ilaha illallah tidak boleh diterjemahkan, diartikan dengan tidak ada Tuhan atau pencipta selain Allah, karena arti al-ilah artinya yang disembah, bukan yang apa? Yang menciptakan, ya. La ilaha illallah itu berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid ar-rububiyah. Ya, masih banyak ya pembahasannya, kita tinggalkan ya. Kita nggak mungkin baca semuanya, yang penting poin-poin intinya apa makna nama ini, berapa kali disebutkan dalam Al-Quran, kalau memang itu ada penyebutannya di sini, kemudian yang berkaitan dengannya. Tidak semua kita bisa sampaikan. Yang kedua, nama Allah Al-Akhiru. Ini ada dalam surat Al-Hadid. Insyaallah ayat yang ketiga. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang maha pertama, yang maha terakhir, yang maha tinggi, dan yang maha mengetahui. Kita lihat penjelasannya. Kalau di sini sekali lagi dalilnya wal awalu wal akhiru. Surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Ya, kalau di sini Syekh Abdul Razzaq menyebutkan pada halaman 172. Namun di sini disebutkan langsung 4 nama Allah, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Dhahir, wal Batin. Kita ambil yang akhirnya saja, karena 3 nama yang lainnya akan disebutkan pada tempat yang berikutnya oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh membawakan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW yang langsung mentafsirkan apa itu al-akhir. Dalam doa beliau, di sini kita ambil yang terakhir. Beliau mengatakan, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah yang maha pertama,
Tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Ya Allah, engkaulah yang maha terakhir. Tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Wa antal dhahir falaisa fawqaka syai'. Engkau adalah yang dhahir, yaitu tidak ada sesuatu pun yang lebih di atas darimu. Wa antal batin falaisa dunaka syai'. Ya Allah, engkau adalah yang batin, tidak ada yang tersembunyi bagimu sesuatu apapun. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, kita baca poin-poin intinya saja pada paragraf yang terakhir halaman 172. Beliau mengatakan wa akhiriyatuhu subhana baqa'uhu ba'da kulli syai'. Allah Maha terakhir, artinya Allah itu kekekalannya setelah segala sesuatu. Allah yang maha apa? Maha terakhir. Tidak ada yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang salah memahami dari kelompok ahli bid'ah. Mereka mengatakan, oh, kalau Allah yang maha terakhir, berarti surga dan neraka itu tidak apa? Tidak kekal, karena yang maha terakhir itu Allah. Kita katakan tidak. Ya, surga dan neraka juga kekal. Akan tetapi beda kekekalan surga neraka dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Kekekalan Allah itu secara zatnya sudah otomatis, oleh itu apa? Kekal abadi. Itu melekat pada diri Allah. Sifat apa kekekalan itu? Adapun surga dan neraka kekekalannya dengan apa? Ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh yang lain. Nabi Muhammad tahu yang gaib atau tidak? Ada perincian. Tahu setelah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak ada wahyu, tidak tahu tentang masalah gaib. Ya, secara zatnya Rasul tidak tahu yang gaib. Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Namun Allah mengatakan, dialah Allah yang mengetahui yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun dari manusia kecuali kepada Rasul yang diutusnya, yang diberi wahyu kepadanya. Secara seasal Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Namun beliau tahu yang gaib dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan tadi, surga dan neraka secara zatnya tidak kekal. Namun dua-duanya kekal, para penghuninya kekal, itu dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah paham, dan itu adalah akidahnya kelompok Al-Jahmiyah yang mengatakan surga dan neraka tidak kekal dengan membawakan masalah kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu secara zatnya kekal abadi, ya. Dan Allah menghendaki surga dan neraka itu juga kekal abadi, khalidina fiha abada. Wa ma min akhir illa wallahu ba'dahu. Tidak ada sesuatu yang terakhir kecuali Allah yang setelahnya. Ya, sebagaimana masalah ketinggian. Aras makhluk yang paling tinggi. Maka yang setelah itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sini, tidak ada sesuatu yang akhir kecuali Allah itu setelahnya, yang paling akhir sendiri. Kemudian pada halaman berikutnya 173 paragraf yang terakhir, kata Asy-Syaikh, wa ma'rifatu akhiriyatillahi taqtadi an yuj'ala wahdahu ghayatal abad. Di antara buah faedah, manfaat kita mengenal Allah itu yang maha terakhir, yaitu wajib untuk kita menjadikan Allah tujuan akhir kita. Ya, dalam beramal harus kita jadikan hanya Allah sebagai apa? Tujuan kita menggapai ridhonya, bukan ridho manusia. Kita thalabul ilmi, kita salat, puasa, zakat, sedekah, kita berdakwah, berjuang di atas agama Allah, harus tujuan akhirnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula aktivitas kehidupan kita. Ya, jangan kita menginginkan hidup selama-lamanya di dunia. Kita wajib mengatakan kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tujuan akhir kita. Kampung akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Maka dengan itu orang itu banyak beramal soleh untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, mengenal Allah itu Maha terakhir itu mengharuskan untuk seseorang menjadikan Allah sebagai tujuan akhirnya, puncak segalanya. Wala matluba lahu wara'ahu. Demikian pula jangan takut kecuali kepada Allah. Jangan berharap kecuali kepada Allah. Jangan bersandar kecuali kepada Allah. Allah segala-galanya. Ini kalau kita tahu apa? Nama Allah itu Al-Akhir. Itu buah daripada mengenal nama Allah Al-Akhiru. Ilai wahdahu al-muntaha. Karena segala sesuatu akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali sama kepada Allah. Maka ikhlaskan semua ibadah kita kepada Allah. Gantungkan semua harapan kita kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa wara'ahu marma wala ba'dahu maqsad. Tidak ada setelahnya tujuan. Wa taqtadi ada marukun ilal asbab. Demikian pula kalau kita mengetahui nama Allah Al-Akhir, jangan kita bersandar kepada kerja keras kita sendiri. Usaha kita. Jangan bersandar kepada usaha kita, karena kita bagaimanapun juga la haula wala quwata illa billah. Makanya Rasul mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Rasul mengatakan wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Kita tidak punya la haula wala quwata illa billah. Kalau kita tahu nama Allah Akhir segala-galanya sudah. Puncak segalanya adalah Allah. Maka kita berusaha namun sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha tan'adimu la muhala wa tanqadi bil akhiriyati. Karena semua hasil usaha kita itu ujung-ujungnya apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah takut kecuali kepada Allah. Karena apa? Tidak akan mungkin manusia sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu 'alaika." Seandainya seluruh umat manusia berkumpul membuat makar, rencana jahat terhadap, tidak akan mungkin mereka bisa kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Ujung-ujungnya kembali kepada siapa? Allah, ketakdir Allah. Ngapain kita takut kepada manusia? Demikian pula jangan terlalu banyak berharap kepada manusia, karena manusia la haula wala quwata illa billah. Apalagi sudah sering kita sampaikan, orang yang baik pun terkadang nggak bisa menolong kita karena mungkin kelemahannya. Apalagi orang yang jahat, apalagi orang yang serigala berbulu sapi, malah berbahaya, bumerang atas kita. Jangan pernah berharap kepada orang tersebut. Ujungnya kepada Allah. Tawakal 'ala Allah azza wa jalla. Kemudian kata beliau, wa yabqa daim al-baqi ba'daha. Dialah yang segala-galanya. Fa ta'alluq biha ta'alluqun bima ya'dumu wa yanqadi. Adapun kalau kita bergantung kepada usaha kita, bergantung kepada manusia, manusia bisa mati. Kita juga demikian bisa mati. Hasil usaha kita bisa musnah tanpa seizin kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berkaitan dengan iman kepada takdir sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma syi'ta kana wa ilam asya wa ma syi'tu ilam tasya lam yakun." Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan jika aku menghendaki namun Engkau tidak menghendaki, Allah, tidak akan mungkin bisa terjadi. Ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alluq
bil akhir subhanahu wa ta'ala ta'alluqun bil hayyil ladzi la yamut. Bergantung kepada Allah yang maha terakhir, ya, itu adalah bergantung kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Makanya Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Rasul juga bersabda, wa ajmil yasa mimma fi aidin nas. Jangan banyak berharap kepada apa? Manusia. Manusia bisa mati, manusia la haula wala quwata illa billah. Manusia terkadang ya dul wajahin, punya dua wajah, di depan tersenyum, di belakang menikam, ya. Maka ini harus apa? Kita gantungkan sekali lagi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelihatannya baik, di belakang ternyata apa? Munafik. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini nama Allah Al-Akhir. Ya, kita pindah kepada nama Allah Al-Ahad yang ketiga. Dalilnya tahu nama Allah Al-Ahad? Siapa yang tahu? Hah? Nah, tadi sudah dikasih bocorannya. Qul huwallahu ahad. Ya, kita baca dari ucapan Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Ya, pada halaman 107 kita baca sedikit. Amma ismuhu tabaraka al-ahad, ya. Faqad warada fi maudhi'in wahidin minal Qur'an. Nama Allah Al-Ahad cuma ada satu di dalam Al-Qur'an, yaitu surat tadi Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Namun ada nama yang sinonimnya, yang serupa, yaitu Al-Wahid. Ya, Al-Ahad, Al-Wahid. Maknanya sama. Allah yang Maha Esa. Kalau Al-Wahid ini ada beberapa ayatnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Al-Baqarah 163, Yusuf 39, Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Maknanya sama Al-Ahad dengan Al-Wahid. Kata Syekh Abdul Razzaq di sini, wa huma ismani dalani ala ahadiyatillahi wa wahdaniyatihi. Dua nama Allah tadi, Al-Ahad wal Wahid, itu maknanya sama, yaitu menunjukkan akan keesaan Allah. Ai annahu subhanahu wal mutafarrid bi sifatil majdi wal jalal, yaitu Allah Maha Esa dengan sifat-sifat yang mulia. Wal mutawahhid bi nu'til 'azama wal kibriya wal jamal. Allah yang Maha Esa dengan sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kesombongan, dan sifat-sifat keindahan. Fa wa wahidun fi dzati la syabihalah. Allah Maha Esa dengan zatnya, tidak ada yang serupa dengan zat Allah. Wa wahidun fi sifati la mathilalah. Allah Maha Esa dalam sifatnya, tidak ada yang serupa dengan sifat Allah. Wa wahidun fi af'alihi la syarikalah wa la dhahir. Allah Maha Esa dalam perbuatan-perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Wa wahidun fi uluhiyati, dan Allah Maha Esa di dalam uluhiyahnya. Maha Esa, uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma dan sifatnya. Itu secara ringkas. Masih panjang ini penjelasan masalah Al-Ahad. Cuma di sini yang terakhir yang ingin kita ringkas, halaman 109, beliau mengatakan nama Allah Al-Wahid Al-Ahad, ya, itu ada beberapa maknanya, ya, atau faedah pelajaran yang bisa dipetik darinya. Yang pertama, nafyul masal wan nid wal kufu min jamil wujuh, yaitu kewajiban kita untuk menafikan penyerupaan, sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Ini apa? Meniadakan semua penyerupaan dengan makhluk. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan nama dan sifatnya. Yang kedua, butlanut takif, yaitu kebatilan orang-orang yang membagaimanakan sifat Allah. Ya, karena apa? Sudah kita sampaikan, kita bisa membagaimanakan sesuatu di antaranya kalau kita melihat yang serupa dengan Allah. Apakah ada yang serupa dengan Allah? Tidak ada. Hal ta'lamu lahu samiyah. Maka tidak mungkin kita bisa membayangkan sifat Allah. Maka kalau kita yakin Allah itu Al-Ahad, jangan ya
membayang-bayangkan bagaimana sifat Allah atau zat Allah. Yang ketiga, isbatu jami sifatil kamal, yaitu wajib menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, annalahu min kulli sifatin min tilka sifat a'dhamaha wa ghayataha wa muntahaha. Bahwasanya semua sifat Allah itu di puncak keagungan, kesempurnaan dan keindahan. Yang kelima, tanzihu subhana anin naqais wal uyub. Wajib mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan dan aib. Seperti tidak mungkin Allah itu berbuat kezaliman, tidak mungkin Allah itu misalnya berbuat zalim kepada hamba-hambanya dan seterusnya. Yang keenam, wujubul ikrar bitafarrudi subhana bil kamalil mutlak. Wajibnya mengikrarkan keesaan Allah dalam kesempurnaannya secara mutlak, baik fidati tentang zatnya, sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Yang ketujuh, wujubu ifradi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Intinya apa? Wajib mentauhidkan Allah dalam ibadah, tauhid al-uluhiyah. Dan yang ke-8, ar-raddu 'alal musyrikin, bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka menyekutukan Allah, baik dengan para malaikat, dengan para nabi, dengan para wali, sedangkan Allahu al-ahad, Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, alan-alan asal kelakon ya. Wallahu ta'ala, ini semuanya sekali lagi dalam rangka mengamalkan sabda Rasul SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang ahsaha. Kata Ibnu Qayyim, ahsaha itu menyebutkan nama-nama tersebut. Yang kedua, memahami maknanya. Ini kita sebutkan dan kita pahami maknanya. Dan yang ketiga, doa Allah biha, berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Itu arti man ahsaha. Barang siapa menghitungnya, menyebutkannya, memahami maknanya, berdoa dengannya, maka baginya surga. Semoga Allah memberikan kepada kita surganya. Untuk dalil berikut, wa kullu bid'atin dhalalah, kullu di situ enggak selalu berarti setiap, tetapi bisa berarti sebagian. Karena artinya masih bersifat umum. Apakah itu benar Ustaz? Tidak benar sama sekali. Dalam bahasa Arab, ini Arab yang asli ya, bukan Arab yang palsu. Kalau Arab yang asli, arti kullu itu secara asal adalah keseluruhan, semuanya. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Ini Rasul mengatakan, secara asal kata-kata kullu itu apa? Semua, seluruh. Kecuali kalau ada yang mengecualikannya. Sedangkan di sini tidak ada pengecualian. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun semua orang menganggapnya apa? Baik. Imam Malik juga demikian. Beliau memahami bid'ah itu dalam agama semuanya sesat. Beliau mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa berbuat suatu bid'ah dan yang menganggap itu bid'ah yang hasanah baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Telah aku sempurnakan pada hari ini agama kalian. Kemudian Imam Malik mengatakan, apa yang tidak dianggap agama pada zaman Rasul selama-lamanya bukan agama. Namun itulah namanya bid'ah. Itu yang dipahami oleh para salafus saleh. Namun sekarang ini orang-orang banyak apa? Mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang apa? Yang tercela. Ini sekali lagi jelas-jelas menyelisihi pemahaman Rasul, para sahabat, para salafus saleh radhiyallahu ta'ala. Dan lebih parah lagi, minggu yang lalu Jumat 1 Ahad, saya alhamdulillah safari dakwah di Kalbar, pada satu masjid itu takmirnya sempat protes, sempat memberikan syarat jangan sampai ustadz itu membacakan tadi,
Yaitu kullu bid'atin dolalah. Naudzubillah min dzalik. Ini Rasul yang mengajarkan, bukan kita yang mengarang. Ya. Namun aneh, katanya cinta Rasul. Kok sabdanya Rasul apa? Ditolak. Nggak mau mendengarkan sabda Rasul. Alergi, fobi dengan kata-kata kullu bid'atin. Padahal Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Ini Rasul yang mengatakan. Bukan kita yang mengarang. Bukan Wahabi yang mengarang. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sebegitu mereka apa? Otaknya terkontaminasi dengan al-bid'ah. Sampai apa? Alergi mendengar khutbatul hajah yang itu sering Rasul sampaikan. Ya. Rasul sering menyampaikan apa? Innal hamdalillah, kemudian 3 ayat, amma ba'du fa inna asaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini saja membuat mereka kepanasan. Kayak orang kesurupan jin di ruqyah. Ayat kursi kepanasan. Seperti itu al-bidah. Memang itulah mereka sedang kerasukan asyaiton. Makanya apa? Tidak mau mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Nah, jadi intinya tidak benar kalau diartikan itu sebagian. Apa yang dimaksud dengan nahwu sharaf? Belajar bahasa Arab. Cuma intinya kalau mau secara sekilas gambarannya, kalau nahwu itu ilmu yang untuk mengharokati kosakata terakhir bahasa Arab. Contoh misalnya Muhammadun mustahidun. Yang terakhir itu harokatnya apa? Muhammad terakhirnya apa? Dhammatain. Muhammadun. Ini fungsinya ilmu nahwu. Kenapa kok dun? Enggak dan, enggak din. Nah, ini fungsinya apa? Ilmu nahwu. Karena ini sebagai apa? Yang pernah belajar. Kenapa Muhammad enggak Muhammadan? Karena dia sebagai mubtada. Ya. Kenapa kok mujtahidun enggak mujtahidan? Ini fungsinya apa? Ilmu nahwu. Ya, untuk mensakali akhir kosakata bahasa Arab dalam ucapan. Adapun ilmu sharaf itu untuk mengetahui perubahan kosakata. Seperti amila ya'malu. Amila itu kata kerja lampau. Dia yang telah beramal. Amila. Ya'malu kata kerja yang sekarang. Fi'il mudhari'. Dari kata-kata amila menjadi apa? Ya'malu. Menjadi amalan. Man amila amalan. Amalan. Dari kata-kata amila ya'malu amalan amilun ma'mulun. Dan seterusnya. Ini namanya ilmu apa? Sharaf. Indah kan? Ya, segeralah untuk belajar sebelum datangnya kematian. Ada tempat yang ditinggikan, yaitu tempat imam kira-kira 10-19 cm. Bolehkah kita menjadi imam di masjid tersebut? Kenapa enggak? Kenapa enggak mau kalau ditinggikan 15 cm atau 10 cm? Kecuali kalau 10 kilo misalnya. Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.